Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah mudah-mudahan pagi ini Anda senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita berdoa semoga Indonesia segera bebas dari Covid ya. Terlebih dengan masifnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, mudah-mudahan ini adalah satu langkah yang tepat, yang baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sudah kita alami hampir 1,5 tahun terakhir ini ya, menjelang 2 tahun ini ya. Sekali lagi kita berharap semoga penyakit ini, ujian ini segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti normal kembali ya. Kemudian anak-anak kita bisa sekolah dengan normal kembali, karena ini masya Allah luar biasa ya, anak-anak jadi lebih sensitif ya, guru-gurunya juga lebih sensitif, dan banyak sekali lah dampak-dampak dalam tanda petik yang kurang baik akibat dari pandemi COVID-19 ini. Teman-teman sekalian ya, sekali lagi bantu channel ini untuk senantiasa berkembang ya, dengan cara subscribe ya, subrek lah ya, kemudian like, comment, and share. Mudah-mudahan sekali lagi materi-materi yang ada di channel ini memberikan wawasan pencerahan kita, baik dari tentang politik ya, kemudian tentang yang lain begitu ya. Dan ya intinya harapan kami dengan hadirnya channel ini memberikan satu wawasan yang lebih buat kita semua ya. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini kita cukup tersita ya, cukup mendapatkan kejutan ya dari perpolitikan kita di Indonesia, khususnya terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap pembohong oleh salah satu politisi muda ya, yang banyak yang mengatakan bahwa masih belajar politik begitu. Tapi ala kulli hal apapun itu ya, sah-sah saja orang mengatakan demikian ya. Politisi PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia ya, oleh orang dukungnya Anies Baswedan disebut partai sekitaran ibu kota katanya begitu ya. Tapi alhamdulillah hal ini menjadi perhatian luas dari masyarakat, sehingga saya juga tertarik untuk mencoba mengajak Anda diskusi terkait dengan ini. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari alasan ya yang disampaikan oleh PSI mengatakan bahwa Anies itu membohong karena janji-janji Anies itu banyak yang tidak ditepati. Misalnya rumah DP 0%, itu yang menjadi alasannya. Kemudian program OKOC dan lainnya barangkali ya. Ya itu yang kental, itu yang sering sekali dibicarakan oleh baik jubirnya PSI ataupun orang-orang yang pro PSI, adalah dua hal itu yang cukup menonjol, yakni rumah DP 0% sama program OKOC ya, yang waktu itu penggagasnya adalah Pak Sandi yang sekarang menjadi Menteri Ekonomi Kreatif ya. Teman-teman sekalian, membandingkan dua sosok ini, saya tertarik untuk mencari jejak mereka gitu. Saya ingin melihat prestasi sebenarnya ya. Saya coba cari di berita atau apalah. Yang pertama saya cari adalah prestasinya si Giring ya, ketua PSI yang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah pembohong, atau Gubernur DKI Jakarta ini pembohong. Saya coba cari prestasinya, dan di hampir semua ya, ketika kita cari prestasinya ya, yang muncul itu adalah ini. Yang muncul itu adalah prestasi dia dianggap prestasi oleh media atau oleh publik barangkali, dunia pers begitu ya. Itu adalah pernyataan beliau nih, saudara Giring ini, terhadap Anies Baswedan yang mengatakan Gubernur DKI ini pembohong. Itu yang keluar ya kalau kita cari terkait dengan prestasinya. Jadi prestasinya nggak ada gitu. Mungkin ada tapi nggak terekspos gitu. Tapi yang jelas kan biasanya yang namanya figur itu biasanya
pasti ada deretan prestasinya, tapi ini nggak ada, nggak ketemu, kecuali pernyataannya ini menjadi sebuah prestasi yang wow gitu. Saya bilang ini bukan prestasi begitu. Menurut saya ini bukan prestasi, tapi adalah gimmick untuk mendapatkan popularitas. Kalau itu iya, ya barangkali ini adalah kepiawaiannya PSI begitu ya. Tapi dari narasi-narasi yang dibuat adalah narasi-narasi yang, mohon maaf, narasi-narasi yang tidak mendidik untuk bangsa dan negara menurut saya. Karena narasi-narasi ini berawal dari kayak kebencian gitu. Jadi nggak membangun, nggak konstruktif gitu. Ya. Yang membangun itu adalah narasi-narasi seperti yang dibuat oleh, maaf, Anies Mata. Ya kan? Anies Mata itu bikin narasi membuat kita optimis. Ya, membuat bangsa ini menjadi optimis untuk menjadi bangsa besar, bangsa yang maju. Apa narasinya? Jadi menjadi negara 5 besar dunia, itu kan luar biasa. Ya, Anies Mata itu ketua Partai Baru, ya, ketua Partai Gelora. Ya. Dia mampu membuat narasi yang akhirnya mampu menjadi diskusi publik yang hangat begitu. Ya, bagi orang-orang yang memang menginginkan Indonesia ini maju, menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia, ini luar biasa keren, ya. Tapi kalau kayak narasi kayak begini, Gubernur DKI Anies Baswedan pembohong, kayaknya itu, mohon maaf ya, nggak berkelas gitu, nggak berkelas, hanya gimmick untuk mendapatkan popularitas. Dan itu masyarakat kita udah sangat ini sekarang, bro, ya. Masyarakat udah cerdas dengan cara begini. Justru Anda, mohon maaf, bisa jadi nggak dapat simpati sama sekali, ya. Karena sekali lagi ini landasannya kebencian, bukan membangun narasi untuk membuat bangsa kita makin maju, ya. Tapi ini membuat narasi agar bangsa kita terus gontok-gontokan, itu nggak bagus, ya. Mohon maaf. Kemudian saya coba cari lagi, kan nggak imbang dong. Saya di satu sisi mencari prestasinya si Giring, kemudian di sisi lain saya tidak mencari prestasinya Anies Baswedan. Saya coba cari prestasinya Anies Baswedan, ya, sebagai Gubernur DKI katanya gitu, yang wow begitulah. Ternyata benar banyak prestasinya ternyata, baik itu nasional maupun internasional. Masya Allah, banyak sekali, ya. Penghargaan ini saya lihatnya, wow, keren banget lah. Bisa dicari lah, saya cari ini puluhan, ya mungkin bisa ratusan kali ya, cuman saya belum banyak gitu, cuman ngulik-ngulik ini ada belasan ini yang saya temukan, ya. Salah satunya yang luar biasa itu adalah Kota Peduli HAM, ya, 2020 yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM. Kota Peduli HAM, ya. Ini ini luar biasa nih. Ini kan HAM ini adalah sesuatu yang sulit sekali gitu. Tapi ini justru menjadi kota paling peduli HAM, ya. Dapatkan 2020. Kemudian kemarin tidak sengaja saya melihat podcastnya siapa? Pak Repli Harun, ya. Pak Repli Harun podcast dengan siapa itu? Dari lembaga survei itu loh. Coba nanti kita cari lagi beliau ini, atau pokoknya salah satu pemimpin lembaga survei, ya. Beliau mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang lahir dari politik identitas, ya. Lahir dari politik identitas, tapi justru di tempat dia, di kawasan dialah, ya, demokrasi itu betul-betul naik gitu. Demokrasi itu betul-betul mendapatkan porsi. Sementara pemimpin negara kita katanya yang dipilih secara demokratis, tapi dalam tanda kutip, ya, kata beliau ini dalam tanda kutip, ya, justru kita merasa khawatir kalau berbicara sesuatu yang menyinggung, ya. Jadi justru di level negara kita demokrasi kita jeblok, tapi di level DKI itu demokrasi meroket naik. Itu yang dia sangat salut itu, ya. Coba nanti dilihat lagi ya di podcast dia bersama Repli Harun, ya, di podcastnya Repli Harun. Entah siapa namanya, coba nanti carilah. Saya khawatir salah namanya begitu, ya. Ini dia, padahal dia adalah yang berseberangan nih dengan Anies Baswedan, tapi dia sangat apresiat lah terhadap kondisi demokrasi yang ditampilkan oleh DKI Jakarta, begitu teman-teman sekalian.
Jadi sekali lagi kalau kita bandingkan prestasi yang diraih oleh Anies Baswedan yang dianggap pembohong oleh Giring PSI, maka prestasinya luar biasa banyak sekali dibanding dengan prestasi yang menganggap Anies Baswedan pembohong yang sama sekali nggak ada. Emang nggak ada gitu, kita lihat di buka dia padanya di Mbah Google gitu, nggak ada. Maka oleh karena itu jadi saya hanya ingin ingin menyampaikan nih kepada polisi PSI ya, saya sebenarnya itu salut sama teman-teman di sana, ada orang-orang hebat di sana ya, karena Amara Samani siapa tuh yang masih muda itu juga luar biasa, saya angkat topi dengan beliau gitu. Tapi kalau model cara berpolitik seperti ini, saya yakin masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang itu sudah mendapatkan informasi lebih cepat dari apa yang Anda sampaikan. Mohon maaf, bisa jadi Anda ingin mendongkrak popularitas, mungkin secara popularitas Anda akan luar biasa terdongkrak, tapi bisa jadi secara elektabilitas ini justru akan menjatuhkan elektabilitas partai Anda begitu. Justru di sini Anda mendapatkan poin yang negatif dari ini masyarakat. Apalagi mohon maaf, si Giring katanya calon presiden 2024. Mohon maaf, bisa jadi Anda tidak akan mendapatkan suara. Kalaupun Anda mendapatkan suara hanya dari suara PSI doang, ya. Tapi Anda tidak mampu menggait suara-suara yang lain karena Anda tidak punya narasi yang jauh lebih prospektif untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Justru yang saya lihat prospektif itu adalah narasi-narasi yang dibuat oleh Anies Mata. Ya, coba Anda belajarlah sama Anies Mata ya. Itu partai baru tapi top, itu keren itu. Partai Gelora itu, Gelombang Rakyat Indonesia kalau nggak salah itu. Gelora Indonesia itu narasi-narasinya luar biasa. Dan saya lihat di di kajian-kajiannya, di talk-show-nya itu mengkolek semua pakar ya, dari berbagai macam partai politik, dari berbagai macam tokoh, itu benar-benar dikasih porsi untuk berbicara di panggung mereka gitu. Ini luar biasa ya. Angkat topi dengan Pak Anies Mata, mudah-mudahan Anda salah satu dari kandidat ya, calon presiden barangkali mungkin nanti yang mendapatkan ini dari masyarakat, yang mudah-mudahan angkat topi dengan ide yang ada luar biasa keren ya, terus berjuang terus dengan posisi Anda yang ingin menyatukan anak-anak bangsa yang potensial ya. Dan saya rasa akan banyak orang-orang bergabung dengan partai Anda, orang-orang hebat, orang-orang keren ya, yang nanti ini menjadi aset bangsa yang luar biasa. Sekali lagi kepada Pak Anies Baswedan, silahkan terus berjuang, terus berkarir ya, terus berikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang Anda yakini ya. Dan kepada partai PSI silahkan terus membangun kritik-kritik yang konstruktif ya. Jangan kritik-kritik yang berawal dari kebencian, karena kalau berawal dari kebencian Anda tidak akan pernah adil menilai seseorang. Orang berprestasi Anda bilang gagal ya, orang dipercaya Anda bilang tidak dipercaya, terus mengatasnamakan publik. Nah, publik yang mana begitu kan? Anda nanti dipertanyakan publik yang mana yang Anda wakili gitu. Sementara banyak sekali publik yang justru mencibir Anda, publik yang justru tidak suka dengan Anda begitu ya. Ya, baik, barangkali itu teman-teman sekalian, silahkan yang tidak sepakat dengan apa yang di sini. Oh ya, satu lagi saya lupa. Ini ada satu video yang ditayangkan dengan kepuasan atau pendapat masyarakat Jakarta ya, terkait dengan pencapaian Anies Baswedan selama 2 tahun menjabat. Barangkali ini juga bagian dari bantahan halus barangkali ya, sebagaimana yang dituduhkan kepada Anies Baswedan oleh koalisi PSI tadi ya. Entahlah seperti apa, walau alam. Silakan Anda yang berikan komentar saja di bawah, silakan ya. Jika Anda setuju dengan komentar ini juga silahkan kasih komentar di link bawah situ ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi video ini memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita lagi menjudge seseorang hanya dengan asumsi saja, tapi kita betul-betul objektif melihat bahwa oh ini dia bagus, oh ini dia nggak bagus ya. Kalau dia bagus kita bilang bagus, kalau nggak bagus kita bilang nggak bagus, begitu ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.